Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Hari ini kita belajar tentang membandingkan karakteristik segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang besar sudut. Sudut lancip adalah sudut antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut tumpul adalah sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Sudut siku-siku adalah besarnya 90 derajat. Dan sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 sampai 360 ya. Nah, dari sini kita tetap menggunakan tentang sudut. Sekarang kita membandingkan karakteristik segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ini ada sebuah segitiga. Dari bentuknya ini terlihat ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku seperti L ya bentuknya. Dan ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka menurut besar sudut yang kita lihat ini, sudut A itu adalah sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Dari gambarnya sudah terlihat jelas bahwa sudut A ini lebih kecil dari sudut B. Sudut B besarnya adalah 90 derajat. Nah, sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat adalah sudut lancip. Maka sudut A disebut sudut lancip. Sudut lancip. Kemudian sudut C sama juga ya, dia sudut lancip. Nah, kemudian sudut B dia sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Oke. Karena salah satu sudutnya ini adalah sudut siku-siku, maka segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Gitu ya. Jadi ketika melihat gambar sebuah segitiga, kita lihat dulu sudutnya. Ini segitiga apa ya? Oh, karena di sini ada siku-siku bentuknya seperti ini, berarti dia sudut segitiga siku-siku, gitu ya. Kemudian yang ini terlihat sekali, ini ada sudut lancip. Bentuknya dia pasti ini kurang dari 90 derajat. Ini juga iya. Tapi di sini ada salah satu sudut yang melebar lebih dari 90 derajat, berarti dia sudut tumpul. Kalau dia sudut tumpul, kalau salah satunya ini sudut lancip, ini sudut lancip, ini sudut tumpul, berarti dia segitiganya namanya apa? Segitiga tumpul. Nah, sudut X itu adalah sudut tumpul. Kenapa sudut tumpul, Bu? Karena sudut X ini besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian, ini Y ya. Oke, ini sudut Y. Jadi, sudut Y ini adalah sudut tumpul. Kenapa sudut tumpul, Bu? Karena besar sudut Y ini lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut X adalah sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena besar sudut X ini kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut Z juga sudut lancip. Itu ya. Kemudian lanjut untuk segitiga yang ini. Ini ketiga sisinya ini atau ketiga sudutnya ini dia besar sudutnya kurang dari 90 derajat semua. Berarti sudut K, sudut L, sudut M itu adalah sudut K, sudut L, dan sudut M, dan sudut M itu adalah sudut lancip. Maka segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Gitu ya. Itu kita membandingkan karakteristik segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jadi kita bisa tahu ini segitiga siku-siku, ini segitiga tumpul nih karena ada salah satu nih yang bentuknya sudutnya tumpul. Kemudian yang ini loh kok tiga-tiganya lancip, berarti ini adalah segitiga
lancip gitu ya. Kemudian setelah kita membandingkan karakteristik segitiga berdasarkan besar sudutnya, maka sekarang kita menjumlahkan sudut dalam segitiga. Ada catatan ya, sudut-sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Jadi ketika ini sudut A, sudut B, sudut C, itu kita jumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi tidak lebih dari itu atau kurang dari itu ketika semuanya kita tambahkan. Semua jenis segitiga besar sudut dalam segitiga tersebut adalah 180 derajat. Kenapa Bu? Kita lihat ya. Misalkan kita pisahkan sudut-sudut ini, kita keluarkan ya, kita potong, kita keluarkan seperti ini. Ini ada sudut A, kemudian ini ada sudut B, kemudian itu sudut C ngadepnya ke sini ya. Nih sudut C misalnya, C derajat. Ini ketika kita satukan atau kita impitkan, itu dia akan membentuk sudut lurus. Nih misalkan seperti ini nih. Jadi begini. Nih. Kita impitkan ya. Nih. Nah, kita dempet-dempetkan misalkan nih. Nah, begini. Kita dempetkan nih ujungnya. Berarti di sini misalkan kita sudut A derajat, di sini sudut B derajat, dan di sini sudut C derajat. Nah, jadi kalau sudut lurus begini berarti kan dia 180 derajat, sedangkan ini semuanya nih. Nah, dari sini ke sini berarti 180 derajat gitu ya. Maka untuk setiap segitiga, apapun bentuk segitiganya, dia besar sudutnya adalah 180 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini ada sebuah contoh, sebuah segitiga. Ini dulu. Ini ada contoh sebuah segitiga. Contohnya ini yang pertama. Ini adalah segitiga ABC, dan di sudut C ini kita belum tahu berapa besar sudutnya ya. Nah, kita tahu kuncinya bahwa setiap segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti gimana? Oke, yang ditanyakan adalah sudut C, besar sudut C ini. Nah, berarti kita punya kuncinya, jumlah seluruh sudut dalam segitiga adalah 180 derajat nih. Berarti 180 derajat kita kurangi dari nih, sudut A ditambah sudut B. Sudut A ditambah sudut B. 180 derajat kita kurangi sudut A-nya berapa? 25 derajat ditambah sudut B-nya 130 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 25 ditambah 130. Berarti berapa? 155 derajat. Berarti 180 dikurangi 55 itu berapa ya? Berarti 25 derajat. Ini ya jawabannya. Begitu ya. Untuk contoh kedua, ini ada segitiga apa nih? Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Ketika di sini ada sebuah segitiga siku-siku, dia di sini 50 derajat. Terus di sini berapa? Ini kok tidak tahu? Nah, kita jangan pernah lupa bahwa segitiga siku-siku sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, ketika kita tahu besar sudutnya untuk sudut siku-siku adalah 90 derajat, kemudian jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka berapakah sudut C? Nah, 180 derajat dikurangi berapa? Sudut A ditambah sudut B. 180 derajat dikurangi sudut A adalah 90 derajat ditambah 50 derajat sudut B-nya. Berapa ya hasilnya? 180 derajat dikurangi 140 derajat. Berapakah sudut C? 40 derajat. Ini jawabannya. Kemudian contoh ketiga, ini ada sebuah segitiga lancip ya. Segitiga lancip ini
Yang ditanyakan adalah sudut C ini Bu. Nah, kalau ini caranya hampir mirip, sama persis dengan ini. Kita nggak perlu mengingat-ingat berapa sudutnya gitu kan. Ini udah diketahui ada 2 sudut yang ada nilainya. Jadi tinggal kita masukkan saja 180 derajat dikurangi 75 derajat ditambah 60 derajat. Itu ya. Atau ini adalah sudut A ditambah sudut B. 180 derajat dikurangi 75 ditambah 60 itu berapa? 135 derajat. Berarti 180 dikurangi 135 derajat adalah 45 derajat. Ini jawabannya. Oke, selamat belajar anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas ini ya. Soal-soal ini, selamat belajar.